Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Firmanda Putra. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi ini langsung saja untuk soalnya. Jadi di sini ada dua buah graf. Anggap saja ini G1, G2 yang berarti ini graf ke-1, ini graf kedua. Baik untuk soal yang pertama A. Apakah kedua graf di samping isomorfik? Jelaskan alasannya. Lalu B, manakah di antara kedua graf tersebut yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton, atau semi-Hamilton? Sebutkan alasannya. Nah, untuk jawabannya, nah, untuk graf tersebut, ya isomorfik, karena kalau kita lihat lagi pada graf ke-1 dan kedua, ini itu sama-sama memiliki jumlah sisi yang sama, yaitu 12, dan simpulnya 8. Jadi kedua graf ini memiliki sisi dan simbol yang sama gitu. Kalau dijumlah, lalu juga memiliki derajat simpul ga tuh. Lalu apakah lintasan tersebut semi Hamilton? Pada graf ke-1, lintasan Hamilton ada di A, B, D, C, G, E, F, H. Ini ya, graf ke-1. Lalu graf kedua ada 1, 2, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Yang ini. Lalu kalau yang semi-Euler tidak termasuk karena seluruh simpul G1 dan G2 berderajat ganjil dalam kurung 3. Jadi yang simpul ini itu berderajatnya ganjil. Kalau kita lihat ini kan satu simpul ini ada sini ke sini ke sini, ke sini ke sini ke sini. Lalu yang ini juga sama, yang ini sini sini ke sini gitu. Langsung lanjut ke Euler. Maaf, semi Euler karena syarat harus ada dua simpul yang berderajat ganjil yang terhubung. Lalu Euler, kedua graf tersebut tidak graf Euler karena harus berderajat genap. Karena graf Euler sendiri harus derajatnya genap atau disebut dengan derajat 2. Kali ini kan tiga semua. Tuh. Lalu untuk soal yang kedua, Prodi Teknik Elektro akan mengadakan UAS untuk 8 mata kuliah tingkat 2 dan 3. Berhubung keterbatasan waktu, semua ujian tersebut harus dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Satu hari dapat terdiri atas beberapa sesi ujian, yaitu berikut data kuliah yang tidak boleh bebarengan. Jadi ada EL 3130 tidak berbarengan dengan MKL 2120, EL 2122. Lalu ada EL 313 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Lalu untuk cara mengerjakannya, itu kita pertama kita gambar graf terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu kita bisa tinjau pada simpul EL 3130 berderajat genap 2, di mana dua sisi tersebut yang menghubungkan antara simpul EL 3130 sampai EL 2120. Iya, sampai EL 2120. Dan EL 3130 sampai EL 3112. Sehingga simpul EL 3130 tidak dapat dilaksanakan pada sesi satu yang sama dengan simpul EL 2120, EL 2112. Nah, lalu untuk pembagian sesinya, ini kita langsung tulis sesi-sesi saja, karena yang di sini sudah ada kode mata kuliahnya. Jadi yang di mana EL1 itu ada di EL 2120, lalu EL 2122, EL 2121. Untuk sesi keduanya itu ada EL 3130, EL 3112, EL 3131, EL 31110. Lalu untuk sesi ketiga
itu L3170. Ya, itu saja. Ini ya soalnya kawan craft yang mau penjelasan ujian di atas. Jelaskan apa arti dari simpulnya. Sudah dijelaskan tadi ya yang ini yang A, lalu ini yang B. Yang B itu kan yang ditanya berapa minimal jumlah sesi ujian yang diperlukan untuk mengadakan ujian dalam satu hari tersebut. Tuliskan mata kuliah saja. Ini sesi-sesinya itu mata kuliahnya itu ada di sini. Jadi ada 3 sesi di dalam satu hari. Itu. Lalu untuk soal yang ketiga, buatlah kode Huffman pohon beserta kode bit gabungan sependek mungkin untuk kalimat semangat pagi. Berapa penghematan yang berhasil dilakukan dibandingkan dengan kode ASCII? Nah, jadi kita ini tulis dulu untuk kalimat semangat pagi. Nah, jangan lupa untuk yang bagian di sini itu ada spasi. Lalu untuk kode ASCII sendiri itu 13 kali 8 sama dengan 104 bit. Setelah itu kita menulis kode hubungannya yang di mana ada simbol dan frekuensi. Simbol itu dari simbol hurufnya, lalu frek itu banyaknya simbol yang muncul. Di sini ada E1, E1, M1, A ada 3, N ada 1, G ada satu, begini ya, udah dituliskan ya. Lalu ini SI1, MI1, BI1, G2, A3. Lalu M1, N1, TI1, P1, I1, G2, SE2, A3. Lalu TI1, PI, I1, G2, SE2, MN2, A3, Tmin2. Lalu PI, G2, SE, MN2T, A3, G2, SE2, MN, Tmin2, PE1, A3, GSE4, MN, Tmin2, PI2, A3, GSE4, MN, Tmin1, PI A3 GSE, MN Min4, PA5, GS4, MN Min4, PA5, GSE, MNT, lalu GSMNT Min8, tinggal PA, GSMNT, Min B. Nah, lalu untuk binirnya itu PA, GSMNT, PA-nya seperti ini, GSMNT-nya seperti ini. Lalu kita tinggal menuliskan kode bitnya. S itu 100 4 bit, E1011 4 bit, M110 4 bit, A01 2 bit kali 3 6 bit, N101 4 bit, G100 3 kali 2 6 bit, spasi B003 1011. Ketika dapat di jumlah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4 6 tambah 3 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 41 bit. Jadi kodenya ada 41 bit. Tuh, bentar. Eh, jadi ketika menggunakan kode ASCII itu 104 bit yang di awal ini. Lalu ketika menggunakan kode Huffman itu ada 41 bit. Jadi penghematan yang berhasil dilakukan dibandingkan dengan kode ASCII yaitu 104 kurangi 41 jawabannya 63 bit. Tuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.